Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Anjani, kelas 12 IPA 2 dari SMA Negeri 1 Ciwaru. Di video kali ini, maksud dan tujuan saya adalah untuk memenuhi penugasan mata pelajaran sejarah yang akan memaparkan sebuah materi, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu pada yang menyebabkan hilangnya keutuhan dan persatuan yang mampu mendorong terciptanya perpecahan. Nah, sedangkan perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa adalah segala perbuatan, upaya ataupun langkah-langkah yang diambil guna mencegah ataupun menghadapi perpecahan maupun hilangnya persatuan bangsa yang dapat mengakibatkan perpecahan. Pasca Indonesia merdeka di tahun 1945, tidak serta-merta kehidupan bangsa Indonesia menjadi baik. Pemerintahan baru tersebut dihadapkan pada banyak persoalan yang ada di Indonesia sejak masa kolonial, baik itu bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kurun waktu antara 1948 hingga 1965, gerakan-gerakan separatisme terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai peristiwa, konflik, dan pergolakan dalam negeri 1945 sampai 1965, yaitu 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Konflik ideologi merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ide, gagasan, pengertian, atau cita-cita yang berbeda antar pihak yang berkonflik. Contoh konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi antara lain pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI, itu terjadi di Madiun. Pemberontakan DITII atau yang dikenal dengan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S PKI. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. PKI ini sebenarnya merupakan partai yang berdiri jauh sebelum proklamasi Indonesia. Namun, pada saat pemerintahan Hindia Belanda, partai ini sempat dibekukan karena terlibat pemberontakan. Setelah Indonesia merdeka, partai satu ini kembali aktif dan sempat didukung oleh pemerintah karena menjadi bagian dari golongan kiri yang berkuasa. Setelah golongan kiri tidak berkuasa lagi, PKI kemudian berubah menjadi oposisi. Lalu pada tanggal 18 September 1948, Musso yang pada saat itu mengendalikan kekuasaan PKI akhirnya membawa partai ini ke Madiun. Musso bersama PKI datang ke Madiun untuk memulai pemberontakan. Pemberontakan tersebut dipicu oleh keinginan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk merubah ideologi Indonesia menjadi komunis. Inilah yang menyebabkan munculnya konflik ideologi antara pemerintah dengan PKI pada saat itu. Pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Terjadinya pemberontakan ini dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang pada saat itu menentang hasil keputusan Perjanjian Renville dengan Belanda yang menginginkan tentara Republik Indonesia untuk pergi dari Jawa Barat yang diklaim sebagai milik Belanda. Dari situ, Kartosuwiryo yang merupakan seorang tokoh dari Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII memutuskan ingin mendirikan negara dengan sistem ideologi yang ia miliki. Pada saat itu, ia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Kemudian, dibentuklah Tentara Islam Indonesia, TII. Puncaknya pada Agustus 1948 di Jawa Barat. Kartosuwiryo menyatakan pembentukan DI bersama dengan TII dan menolak mengakui adanya Republik Indonesia. Karena ada indikasi kalau gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo ini mengancam kestabilan bangsa Indonesia. Akhirnya pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan operasi pagar betis dengan tujuan membatasi
Ruang Gerak DI-TII. Pada akhirnya, di tahun 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Gerakan 30 September 1965, G30S PKI. Terlepas dari pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun, PKI menjadi partai yang semakin berkembang sebagai partai oposisi. Bahkan hal ini didukung oleh kedekatan PKI pada saat itu dengan Presiden Soekarno sebagai upaya untuk menghindari konflik dengan tentara. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini disebabkan oleh berkembangnya sebuah isu. Jadi, pada saat itu ada isu yang berkembang bahwa Dewan Jenderal di Angkatan Darat ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Kemudian terjadilah pemberontakan oleh PKI, yang mana tokoh utamanya adalah Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. PKI melaksanakan aksi Gerakan 30 September, terjadilah penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira. Ketujuh orang ini kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Melihat situasi yang memanas seperti itu, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto kemudian ditugaskan untuk mengambil alih pimpinan Angkatan Darat untuk melaksanakan aksi pemberantasan dan penumpasan PKI baik di pusat maupun daerah. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan vested interest. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok berusaha mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Contohnya adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Andi Aziz, Republik Maluku Selatan atau RMS. Angkatan Perang Ratu Adil, APRA. Peristiwa konflik kepentingan pertama yang paling terkenal yaitu APRA. Peristiwa ini berlokasi tepat di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Awalnya Indonesia pada saat itu masih berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Peristiwa ini dipimpin oleh kelompok APRA. Anggotanya terdiri dari satuan pro Belanda yang dipimpin oleh mantan Kapten Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL, Raymond Westerling. Padahal Pasundan masih jadi bagian dari Indonesia, tapi saat itu APRA mau punya tentara sendiri yang berbeda dari TNI. Dari situlah mereka melanjutkan langkah-langkah pemberontakannya dengan cara melakukan kudeta atau berusaha menggulingkan kekuasaan terhadap pemerintahan RIS. Tapi untungnya pemberontakan atas konflik kepentingan ini gagal dikarenakan pasukannya yang tidak membantu usaha Westerling. Andi Aziz. Andi merupakan seorang mantan perwira KNIL. Dikenal sebagai pemberontakan Andi Aziz, konflik ini berdasarkan keinginan Andi yang berniat untuk menjadikan pasukannya sebagai angkatan perang negara Indonesia Timur, salah satu negara bagian dari RIS. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi tahun 1950 ini kan masa di mana Indonesia masih berbentuk RIS. Nah, RIS ini punya kemiliteran bernama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS. Terus KNIL ini ada kesalahpahaman soal wewenang dengan APRIS. Jadi Andi ingin pasukan KNIL-nya yang menjadi pasukan militernya RIS. Karena itulah terjadi pemberontakan Andi Aziz yang mulai menyerang markas APRIS di Makassar. Sempat menguasai Makassar, pemberontakan Andi Aziz tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 April 1950, Andi menyerahkan diri yang berujung pada hukuman penjara selama 14 tahun. Republik Maluku Selatan, RMS. Terakhir, salah satu konflik kepentingan yang paling terkenal sampai sekarang yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS. Peristiwa RMS ini terjadi pada tahun 1950. Pada tahun itu, Indonesia masih berbentuk RIS. Dengan bentuknya yang masih RIS, ada beberapa negara di Indonesia nih. Salah satunya yaitu Negara Indonesia Timur, NIT, yang terdiri dari wilayah Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan yang lainnya. Nah, pada saat itu, kebetulan NIT dibubarkan oleh parlemennya dan bergabung ke NKRI.
Pas NIT dibubarkan, Maluku tidak mau gabung ke NKRI. Mereka ingin membangun negaranya sendiri sebagai republik di luar negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah terjadi pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan yang terjadi itu karena adanya rasa kecewa dari sistem pemerintahan di pusat. Di Indonesia sendiri, adanya pemberontakan ini kebanyakan terjadi di masa pemerintahan demokrasi liberal, sekitar tahun 1950 sampai 1959. Contoh konflik di Indonesia yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan VRRI atau Pramesta. Persoalan negara federal dan PPO. Pemberontakan VRRI atau Pramesta. PRRI merupakan kepanjangan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan Pramesta sendiri yaitu kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Jadi pemberontakan PRRI atau Pramesta ini terjadi di wilayah Sulawesi dan Sumatera pada bulan Februari tahun 1958. Alasannya karena ada ketimpangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah Sulawesi dan Sumatera pada saat itu merasa kalau pembangunan yang dilakukan cuma fokus di pusat aja. Makanya tujuan dari pemberontakan PRRI atau Pramesta ini untuk menuntut pemberian otonomi daerah yang lebih luas. Akhirnya lahirlah pemberontakan yang dipelopori oleh kalangan militer dari daerah. Dalam pemberontakan tersebut ada juga dewan atau perwira militer yang memimpin pemberontakan dari setiap daerah. Tapi konflik sistem pemerintahan ini tidak berlangsung lama. Akhirnya pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas pemberontakan PRRI atau Pramesta dengan cara mengadakan operasi militer. Nah, operasi militer ini dipimpin oleh Tentara Negara Indonesia (TNI) yang mempunyai beberapa nama mulai dari Operasi Sabta Marga, Merdeka, Sadar, sampai Operasi 17 Agustus. Akhirnya di bulan Agustus tahun 1958, pemberontakan ini berhasil diberhentikan oleh TNI. Lalu Presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan amnesti atau penghapusan hukuman kepada para mantan anggota PRRI Pramesta di tahun 1961. Persoalan negara federal dan BFO. Persoalan negara federal dan BFO. Pembentukan negara federal berawal dari upaya Van Blok menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948 mengadakan pertemuan, menyebabkan golongan federalis pro-Belanda ingin mempertahankan bentuk federal. Golongan federalis pro-Republik ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Dan munculnya ketidakpuasan di negara dua bagian RIS. Akhirnya 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan NKRI ditegakkan. Sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.